Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini kita akan dengar firman Tuhan yang saya beri tema Dunia Malaikat dari Pola Ibrani. Namun sebelumnya saudara ada satu kesaksian yang akan disampaikan oleh saudara Betty. Kami persilahkan. Mic-nya tolong dikasihkan. Halo Bapak Ibu semua. Bapak Yahweh, saya diberi kesempatan untuk bersaksi di tempat ini. Biarlah semua kesaksian saya hanya untuk kemuliaan Bapak Yahweh di tempat yang maha tinggi dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Betty Luciati dan bersama anak saya Elvano Martua Pardede, dan saya berasal dari Riau. Jemaat yang selama ini mengikuti streaming Papi Lukas, dan saya ingin menyaksikan betapa Bapak Yahweh menjawab yang selama ini saya rindukan dan doakan bersama anak saya, yang saya yakin itu juga adalah bagian doa saya dan anak saya. Saya ingin cerita sedikit bagaimana saya mengikuti Bapak Yahweh. Saya pertama mengenal nama Bapak Yahweh itu dari YouTube Papi Lukas Channel, yang mana itu tiba-tiba itu cuman muncul sendiri di HP saya tahun 2021 ya, dan itu muncul dengan sendirinya dengan channel Lukas Sutrisno. Nah itu judulnya itu yang menceritakan tanda bilangan yang 66 itu ya. Dan saya buka, saya kan suka membaca kitab Wahyu, yang mana saya juga sudah terngiang-ngiang di pikiran saya tentang tanda itu. Makanya saya tertarik untuk melihat, oh ini yang diceritakan di kitab ya Wahyu. Maka saya ketik, saya dengar, dan ternyata di situ kok yang dipanggil Bapak Yahweh gitu kan. Loh, seumur hidup saya belum pernah nama Bapak Yahweh itu saya tahu selama ini. Yang saya tahu itu cuma nama ayunan. Dan saya terus mengikuti, saya dengar, dan roh saya itu semakin menyala untuk mengenal Bapak Yahweh. Saya tidak menolak, dan saya cuma pengen tahu ini benarkah nama Tuhan yang sesungguhnya atau bagaimana ya. Jadi saya tanya sama orang tua saya, ini nama Tuhan benarkah Mak? Ya itu memang nama Tuhan. Loh, kenapa kok nggak disebut? Saya bilang gitu. Ya Mama, saya cuman nggak bisa menjawab gitu. Jadi saya ikuti terus channelnya Papi Lukas Sutrisno. Terus saya tertarik, di situ juga Papi Lukas sering mengatakan bahwa harus dibaptis pembaruan, harus termaterai dengan nama yang benar, karena yang pemilik Samayim itu ya cuman Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus Masiah. Jadi roh saya itu tuh tidak menolak, saya terus mengikuti, sampai juga suami saya juga sudah mengenal sebenarnya itu nama Tuhan, tapi dia tidak mau menyebut karena jawabnya ya ke saya cuman terlalu kudus namanya gitu. Lah tapi saya enggak kudus, tapi kan di kitab suci seperti Papi Lukas beritakan juga bahwa itu harus dipanggil. Ya saya harus panggil. Saya enggak mau mengikuti apa yang kata Mama dan suami saya katakan. Saya terus ikuti, saya tertarik juga untuk dibaptis melalui video call sama Papi Lukas itu tahun 2022 di bulan Maret. Nah, tapi puji Bapak Yahweh itu yang dipakai untuk melancarkan baptisan saya itu mama saya dan suami saya malahan, yang mereka sediakan untuk alat untuk pembaptisan, yang mereka yang
pegangkan HP saya untuk saya video call sama papi. Ya puji Bapak Yahweh, mereka dipakai Bapak Yahweh untuk melancarkan saya dibaptis. Dan terakhir saya setelah mengikuti Bapak Yahweh, di tahun itu juga ya mereka berdua, mama dan suami saya ya malah dipanggil Bapak Yahweh duluan. Dan satu yang memang ini orang-orang terpenting saya kok ya Bapak Yahweh ambil gitu ya, tapi saya tetap kuat. Saya merasa kok roh saya semakin kuat di dalam Bapak Yahweh bersama anak saya. Ini saya tidak merasa gimana ya, merasa kayak terpukul dengan kehilangan mereka, tetapi saya tetap kuat menjalani bahwa saya sudah di dalam Bapak Yahweh, saya sudah termaterai di dalam Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Mesias. Dan seiring waktu saya mengikuti streaming bersama anak saya di rumah orang tua saya ibadahnya di kamar, terus saya kok punya kerinduan gitu untuk mengikuti ibadah yang di kehelat yang sesungguhnya gitu. Saya punya kerinduan untuk memiliki bersama komunitas-komunitas Bapak Yahweh. Rasanya kok kayaknya ibadah sendiri itu ya, ini bagi pribadi saya ya, kayaknya kok kayak, aduh saya rindu loh, pengen seperti ibadah bersama rame-rame begitu. Anak saya juga celetuk gitu, ma ayo ma ibadah di situ, nunjuk di handphone itu gitu kan. Ya sudah saya tuntun anak saya itu, ayo Pano berdoa, katakan Bapak Yahweh terima kasih, Mama dan Pano sudah beribadah di Kehelat Alfta Magelang, Papi Lukas katanya. Amin. Gitu saya tuntun aja seperti itu, tetapi saya tidak putus-putus untuk berdoa. Setiap saya berdoa saya ucapkan seperti itu. Saya yakini bahwa saya itu akan berada di tempat ini gitu. Dan ternyata prosesnya enggak begitu instan ya Bapak Ibu. Dan saya itu harus melangkah ke punya rencana yang awalnya itu saya harus keluar, itu rencana bersama anak-anak Bapak Yahweh yang di Kalimantan Timur ya. Saya punya rencana ke sana. Saya tadinya juga enggak hanya untuk kumpul dengan komunitas Bapak Yahweh, tetapi ya sekalian lah mencari pekerjaan untuk menghidupi anak saya gitu kan. Dan saya beranikan diri melangkah ke Kalimantan Timur dan bertemu dengan anak Bapak Yahweh di sana, dan kami sempat bersama-sama. Tetapi ya seiring waktu ya rencana manusia ya tidak sama dengan rencana Bapak Yahweh ya Bapak Ibu. Dan kami dan anak dan kakak itu mengatakan kepada saya, kamu kan rindu ya Betty, kamu ingin punya komunitas, ingin ibadah di Kehilat bersama anak-anak Bapak. Iya Kak, saya bilang begitu. Jadi saya dikasih solusi, nih kamu ayo jalan-jalan ke tempat Pak Jimmy di Kalimantan juga, tapi Kutai Barat. Sana kamu coba bawa anak kamu ke sana, seminggu atau 2 minggu kamu di sana. Nanti ya apapun yang rencana selanjutnya ya kamu bisa kembali atau kemana gitu. Ya saya iakan saja, saya pergi ke tempat Bapak Jimmy yang perjalanannya itu 12 jam ke sana. Dan saya bertemu dengan Bapak Ibu Gembala Jimmy di sana, dan kami bersyukur bisa ketemu Bapak di sana, Bapak Ibu di sana, dan kami beribadah di sana. Saya juga bisa melayani di sana selama 7 bulan di sana. Dan seiring waktu itu ya saya nggak pernah hilang dengan keinginan saya yang dengan anak saya itu pengen kesini gitu loh, pengen tetap nggak pernah putus-putus berdoanya gitu, pengen ke tempat Magelang gitu. Jadi saya di sana sekalipun melayani selama 7 bulan itu saya tetap berdoa. Ya pada akhirnya itu ternyata Bapak Yahweh gerakkan itu, dan saya punya kakak rohani juga yang mengatakan, ayo tulis kertas, kamu tulis di situ nama kamu dan anak kamu. Nah gitu. Jadi saya tulis seperti yang di layar ini. Tanggal berapa ya itu? Tanggal 25 saya tulis. Jam 3 sore itu tepatnya saya tulis, saya pergi bersama anak saya ke halaman rumah, ke halaman depan pastori itu kan. Saya berdoa di sana
di hamparan luas halaman. Saya berdoa, saya gandeng anak tangan saya berdoa dengan anak saya, terima kasih Bapak Yahweh, tiket atas nama Betty dan anak saya telah kami terima, haleluya, amin. Tuh saya berdoa, alam semestamu Bapak Yahweh bekerja sama dengan segala seruan doa kami kepada Engkau Sang Pencipta alam semesta, amin. Itu saya doakan seperti itu, dan seiring waktu saya nggak ingat-ingat lagi apa yang saya sudah doakan. Ternyata Bapak Yahweh itu jawab doa saya itu yang sudah proses demi proses saya lewati tanggal 24 ya. Itu setelah Yom Teruah ya. Tanggal 24 bulan 9 itu Bapak Yahweh jawab doa saya, yang mana saya mendapat WA dari kakak rohani saya yang di Kalimantan Barat, dan dia itu mengatakan, "Salam Dek, kamu kapan sama anakmu ke Magelang? Coba tanya-tanya berapa biayanya, berapa apanya, semuanya." Saya nggak tahu ini, saya malah nggak tahu ini kabar sukacita atau kabar gimana ya, kabar sukacita tetapi ya kabar rasanya kok dapat jawaban seperti ini ya nggak siap gitu loh. Karena saya sudah merasa di tempat Bapak Ibu Gembala Jimmy itu bukan sekedar hanya hubungan Bapak dan Ibu Gembala, tetapi saya dan anak saya itu sudah seperti anak dan cucu gitu bagi mereka gitu. Seperti kami sudah saling mengasihi, saling menyayangi, ya rasanya saya berat untuk mengatakan ke Bapak dan Ibu, tetapi setelah saya sampaikan ke mereka, mereka malah mengatakan, "Loh, ini sudah jawaban doa kalian, sudah dapat jawaban doamu, mau tidak mau ya memang kamu harus langkah, jangan kecewakan Bapak Yahweh. Kalian harus tetap melangkah, kalian harus pergi, ya sekalipun ya memang sedih yang namanya perpisahan ya Bapak Ibu, sedih dengan yang namanya kami juga sudah saling menyayangi, mengasihi di sana, sudah sebagai keluarga. Tetapi karena Bapak Ibu Gembala meyakinkan saya untuk saya tetap pergi, ya saya harus pergi. Dan sampai pada saatnya kakak yang menjadi saluran berkat ini yang mengatakan juga, puji Bapak Yahweh ya, tetap kamu semuanya difasilitasi, diongkosi. Coba Bapak Ibu Gembala Jimmy kalau memang berniat mau mengantarkan kalian, saya akan ongkosi semuanya, bensin apa segala macam, hotel. Wah, ini sungguh luar biasa berkat yang Bapak Yahweh berikan kepada kami. Jalan-jalannya seperti tidak ada yang berkelok-kelok, rasanya kok mulus gitu ya, diantarkan sampai bandara. Itu perjalanannya sampai 12 jam itu dengan saya membawa anak, bawa barang-barang banyak. Dan Bapak Yahweh sungguh luar biasa, ternyata semuanya dimudahkan. Bapak Ibu Gembala Jimmy mengantar kami sampai ke bandara, yang memang yang saya pikirkan ya memang awalnya ya gimana ya mau berangkat dengan kondisi yang terlalu banyak barang-barang, tapi ternyata Bapak Yahweh luar biasa menggerakkan Roh Kudusnya untuk kakak yang menjadi saluran berkat itu. Bukan hanya tiket yang dibiayain, tapi semuanya dibiayain. Puji Bapak Yahweh ya, buat kakak yang anak Bapak Yahweh yang di Kalimantan Barat, terima kasih banyak. Buat kakak dan keluarga ya, semoga enggak ada semoga ya, kata Bapak ya, enggak ada semoga, pasti Bapak Yahweh akan kembalikan berkat berlimpah bagi kakak dan keluarga. Dan semuanya apa yang mustahil di hadapan manusia itu tidak ada yang mustahil di hadapan Bapak Yahweh. Dengan keterbatasan kita sebagai anak-anaknya yang mungkin ya saya merasa ya tadinya saya tidak merasa dengan kondisi finansial saya, yang saya merasa kok kayaknya doa saya tuh kayak merasa kayak ya, bisa nggak ya saya ke Magelang gitu. Ternyata Bapak Yahweh, doa saya nggak ada yang sia-sia di hadapan Bapak Yahweh. Dengan segala proses demi proses saya dan anak saya telah lewati. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang menjadi kesaksian ini menjadi berkat dan hanya untuk kemuliaan Bapak Yahweh di tempat yang maha tinggi. Haleluya, amin. Ya, itulah kesaksiannya, saudara-saudara. Sekarang kita akan dengar kesaksian yang kedua, yaitu saya akan bacakan.
Shalom Bapak Gembala Alef Tau Magelang. Saya mau bersaksi tentang anak saya Michael. Kerinduannya sudah lama untuk baptis pembaharuan, tapi ada kuasa dari kehidupan lamanya yang selalu menghalanginya. Mabok, alkohol, ganja, rokok, dan akibat dari hal-hal ini perlakukan kami sebagai orang tua menjadi sasaran, dibentak, dicaci maki orang tua sampai kelewat batas. Barang-barang rumah tangga dihancurkan, sempat taruh tangan buat kami orang tua. Tapi di saat saya sebagai mamanya bersujud kepada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, Elohim, kuasa ilahi mengalir dalam hidupnya, dan dia sendiri yang didesak-desak untuk menghubungi Bapak Gembala. Baptisan pembaharuan terakhir dari kuasa gelapnya dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, dia perangi saya 3 kali dalam hati saya. Perkatakan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar kuasanya daripada roh di dunia ini. Besoknya dia ambil sikap untuk dibaptis. Jumat 22 September 2025 dia mengalami hidup baru. Sabat 23 September 2025 mengucap syukur. Minggu istri anak pulang bersatu rukun dan rumah tangga menjadi harmonis. Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes sangat ajaib luar biasa. Demikianlah kesaksianku, Mama Dorlina dari Sentani, Jayapura, Papua. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Ya, itulah kesaksiannya. Saya kemarin coba hubungi Ibu Dorlina ini, apakah orang ini atau anak ini sudah berubah. Dia katakan sudah, dan dia sudah tidak ngamuk-ngamuk lagi, dan dia sudah amat mengasihi saya. Nah, di dalam kehidupan iman kita seharusnya seperti itu. Baik, saudara-saudara, saya akan bicara tentang dunia malaikat, tapi dari pola Ibrani, bukan pola umum. Nah, malaikat itu seperti apa, saudara? Dia memiliki postur tubuh, itu laki-laki sangat gagah. Bahkan ada yang cantik, tetapi semua malaikat itu tidak berjenis kelamin. Tidak ada cacat seperti model suster ngesot. Ya, kalau saudara lihat di luar itu kan ada suster ngesot, itu kan cacat, saudara. Tapi kok dengan setan cacat saya takut, saudara. Betul nggak? Berapa banyak orang percaya yang katanya percaya Bapak Yahweh, ada suster ngesot, takut. Lawang ngesot saja tidak bisa melangkah kok, takut, saudara. Tapi ya sudah, harus kita berani. Dia bisa juga seperti manusia tanpa sayap. Itu di dalam Beresit pasal 18 ayat 1 sampai ayat 2 atau dalam kitab Kejadian. Jadi malaikat itu ada yang bersayap 1, ada yang bersayap 4, ada yang tidak bersayap. Dulu pernah ada orang yang ribut karena debat tentang malaikat. Yang satu mengatakan malaikat bersayap, yang satu mengatakan tidak, malaikat itu bisa tidak bersayap. Lalu saking ributnya dia laporan sama saya.
Pak Lukas tolong ditengahi. Kami sedang berdebat tentang malaikat. Apa yang diperdebatkan? Saya mengatakan bahwa malaikat itu tidak bersayap. Tetapi dia mengatakan malaikat bersayap. Itu yang betul yang mana? Saya katakan dua-duanya betul. Loh kok dua-duanya betul, Pak? Karena malaikat itu tidak bisa dibatasi hanya bersayap. Tidak. Tetapi juga ada malaikat yang tidak bersayap, ya. Ketika mengunjungi Abraham di pohon Tarbantin di Mamre. Nah, kata malak, ya, itu berarti utusan, pembawa pesan, perantara. Dalam konteks Ibrani, makhluk ini tidak selalu berarti malaikat bersayap, tetapi siapapun atau apapun yang disampaikan kehendak Elohim, bisa itu manusia roh atau manifestasi langsung dari hadirat Elohim. Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa malaikat itu sesuatu yang sangat luar biasa, bercahaya. Tidak selalu seperti itu, saudara. Nah, coba kita baca di dalam Semot pasal 3 ayat 2 sampai 3, itu kitab Keluaran, ya. Kita baca, saudara membacanya. Saya kasih apa-apa. 1, 2, 3. Nah, saudara, coba perhatikan ayat ini. Sekali lagi saya katakan, ini adalah pola pandang Ibrani. Ya, saya punya teman, saudara, yang mau tak suruh bersaksi tapi nggak jadi. Ya, karena dia murtad, saudara. Hanya karena membaca ayat ini. Coba saudara perhatikan. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya. Saudara perhatikan kata malaikat Yahweh. Yang menampakkan diri kepada kepada Mose, itu sebetulnya siapa? Waktu saya berkata itu, mereka mengatakan yang menemui Mose di semak duri terbakar itu malaikat. Jadi Yahweh itu adalah malaikat. Loh, saya berkata, kamu kok punya pola pikir seperti ini? Padahal pola Ibrani itu tidak seperti itu. Coba perhatikan, saudara. Kita baca lagi ayat 3 sampai pasal 3 ayat 4 sampai 6 kitab Semot atau Keluaran. Ini tadi kan yang atas ayat 2 sampai ayat 3, ya. Sekarang kita baca ayat 4 sampai ayat 6. Saudara baca sendiri. 1, 2, 3. Nah, saudara, tadi di ayat sebelumnya dikatakan apa?
malaikat Yahweh. Tetapi di ayat yang selanjutnya mengatakan apa? Dan Yahweh melihat. Yang betul itu yang mana? Apakah malaikat? Apakah Yahweh? Jadi begini saudara, penerangan di pola Ibrani. Karena malaikat atau saya nyebutnya entitas yang tidak nampak, yang disebut entitas ilahi dari kelompok terang, itu tidak selalu berbentuk manusia dan sebagai utusan. Tetapi kadangkala Bapak Yahweh juga disebut utusan atau malaikat, saudara. Nah ini terbukti di dalam kitab Shemot atau Keluaran 3 ayat 4-6 dikatakan Yahweh melihat. Jadi yang melihat itu siapa? Bapak Yahweh. Walaupun di ayat sebelumnya itu dikatakan malaikat Yahweh. Ya. Ini menunjuk bahwa malak kadang mewakili hadirat ilahi secara langsung atau sekinah. Saya perlu jelaskan dulu, sekinah itu apa? Sekinah itu adalah kehadiran Tuhan, ya, seperti kita melihat kata sekinah itu, ya, itu bahasa Ibrani, saudara. Itu kehadiran Tuhan itu. Kalau saudara melihat tabut perjanjian di kemah tabernakel, itu kan atasnya selalu ada asap, saudara. Nah itu dikenal Shekinah Gloria. Nah Shekinah itu adalah kehadiran Tuhan sendiri, di mana Tuhan bisa menampakkan diri dalam wujud api, dalam wujud asap, bisa pula dalam wujud cahaya. Tapi itu adalah wujud dari Bapa Yahweh. Makanya saya mengatakan Yahweh itu bisa jadi apa saja. Mau jadi burung merpati juga bisa. Lawang Yahweh kan maha kuasa, saudara. Dia mau jadi apapun sak penake sendiri. Tapi bukan berarti kalau jadi 10 itu pribadinya ada 10. Tidak. Pribadinya tetap satu. Itu sebabnya saya mengatakan Tritunggal itu salah. Tritunggal itu tidak ada dalam kitab suci. Sampai di sini saudara jelas? Nah, dunia malaikat sering disebut sebagai Olam Hamalachim. Olam Hamalachim atau dunia malaikat. Dalam literatur Ibrani yang klasik seperti Tanakh, saudara tahu ya Tanakh ya, Midras dan kitab Henokh, malaikat itu dibagi menurut tingkatan, fungsi dan kedekatan dengan tahta Elohim. Kita harus ngerti saudara, bahwa malaikat Bapa Yahweh itu adalah sesuatu entitas yang luar biasa. Kita lanjut. Yang pertama, yang disebut malaikat seraf. Ya, serafim itu karena dia banyak, saudara, lebih dari satu. Ya, itu ada imbuhan kata im, ya. Itu yang artinya yang menyala-nyala, berada paling dekat dengan tahta Elohim, yang disebut di dalam kitab Yesayahu pasal 6 ayat 1-7. Serafim berdiri di atasnya, masing-masing bersayap
6, saudara. Tadi saya katakan ada yang bersayap 4, ada yang bersayap 2, bahkan ada yang bersayap 6. Unik sekali, saudara. Ini termasuk makhluk ciptaan Bapa Yahweh yang sangat luar biasa. Nah, nanti saudara bisa membandingkan bahwa lihat makhluk-makhluk itu saja, malaikat-malaikat itu kita sudah bikin kita takut, saudara. Tapi Bapak Yahweh kok mau-maunya loh turun ke dunia, mau nyelamatin saudara dan saya. Coba bayangkan betapa dahsyat dan kasihnya yang luar biasa. Ya. Masing-masing bersayap 6 dan mereka berseru, Kados, 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 Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot itu artinya Yahweh semesta alam, saudara. Nah, sekarang tugasnya menyembah dan memurnikan hadirat Tuhan. Simbol api kekudusan, asal kata saraf berarti membakar, menunjukkan intensitas api ilahi. Untuk malaikat seraf saja saudara bisa mikir bagaimana dahsyatnya. Yesaya saja diselamat mukanya, lidahnya, saudara. Bahkan Yesaya akhirnya disuruh untuk memberitakan keselamatan, memberitakan kebenaran. Ya. Sekarang yang kedua adalah kerubim atau kerubim. Itu adalah malaikat penjaga. Ya, menjaga apa? Menjaga kemuliaan Bapa Yahweh. Kitab Beresyit pasal 3 ayat 4 sebagai penjaga jalan menuju pohon kehidupan. Di atas tabut perjanjian seperti Semot 25 ayat 18 sampai 22 sebagai simbol hadirat Elohim dan penglihatan di dalam Yeskiel 1 dan ayat pasal 10. Mereka disebut makhluk hidup atau hayat yang menopang tahta Elohim. Dapat saudara bayangkan luar biasanya makhluk-makhluk surgawi itu, saudara. Ya. Yang ketiga, Ophanim. Ophanim itu adalah roda-roda. Di dalam kitab Yeskiel 1 ayat 15 sampai 21. Kata Ophan berarti roda atau mekanisme ilahi, melambangkan gerakan dan keteraturan ciptaan surgawi, tidak pernah berpaling ke arah pandangan kerubim. Dikenal sebagai sistem surgawi yang menggerakkan realitas rohani. Jadi ada malaikat yang bentuknya kayak begitu, saudara. Sekarang saudara lihat, malaikat itu kan tadi saudara mengatakan malaikat ada yang bersayap, ada yang sayapnya 1, ada yang 2, ada yang sampai 6, ya, bahkan ada yang tidak bersayap. Tapi ada malaikat yang bentuknya seperti itu, saudara. Inilah makhluk ilahi, ya, bentuknya seperti roda. Kemudian ada lagi malaikat yang isinya mata semua. Jadi saudara saat ini diberi pengetahuan agar supaya nanti saat saudara masuk ke Samayim tidak usah kaget, karena saudara akan menemukan makhluk-makhluk yang begitu, saudara. Nanti jangan sampai saudara bilang, loh kok ini makhluk kok mototok, ya, hanya mata saja, kok aku pernah diajari ya di Kehilat. Nah, ini sekarang saya ajarkan. Di dalam kitab suci bahkan dikatakan ada makhluk yang
mukanya itu 6. Kaya apa iki saudara? Ya, ada yang mukanya seperti kelembu, ada yang mukanya seperti raja wali, macam-macam saudara. Sekarang yang keempat yaitu malahim, itu disebut para utusan. Kategori semua malaikat pengirim pesan seperti Gabriel, Mikael dan lain-lain, mereka turun ke dunia untuk menyampaikan pesan ilahi. Ada malaikat yang menemui Abraham. Itu saya kasih ayat saudara. Saya kira nggak perlu dibaca karena waktu saudara. Kalau semua harus dibaca waktu, nanti baca sendiri di rumah ya. Mudah-mudahan mau baca ya. Mudah-mudahan membaca. Kemudian malaikat yang menemui Gideon, itu dalam kitab Hakim-Hakim atau Shoftim pasal 6. Kemudian malaikat yang menemui Daniel 8 dan 10. Kemudian malaikat yang menemui, saya kasih titik. Bisa nggak saudara ditemui malaikat? Bisa ya. Jadi kalau ditemui malaikat, terserah malaikat yang datang itu siapa. Di dalam cerita yang saya pernah ceritakan kepada saudara, itu ada seorang pendeta. Nggak tahu saudara masih ingat apa enggak? Namanya siapa? Wah, lupa semua. Roland Buck saudara. Roland Buck itu ditemui oleh malaikat Mikael. Wah, hebat ya. Yang menemui itu adalah malaikat bala panglima malaikat Mikael. Waktu dia datang itu hampir tiap hari saudara. Itu Roland Buck itu memakai kesempatan untuk tanya-tanya. Salah satu pertanyaan yang menarik yang mengesankan di hati saya adalah ketika pendeta Roland Buck itu tanya gini, Mikael, saya mau tanya, itu bagaimana ceritanya tembok Yeriko itu bisa ambruk, itu bagaimana? Lalu malaikat Mikael berkata, ketika Bapak Yahweh menyuruh saya untuk memimpin pasukan di Yeriko, ya, ketika orang Israel itu mengelilingi Yeriko, mungkin kita berpikir, wah Tuhan kok angel-angel pijar ngelilingi Yeriko, Tuhan itu kan maha kuasa, mbok wes diambrokke wae. Tapi itu bukan polanya saudara. Polanya itu adalah harus mengelilingi berapa kali? 13 kali saudara. Nah, waktu mereka berteriak mengelilingi terakhir kan mereka berteriak dikatakan. Ketika mereka berteriak, saya panglima malaikat, kata Mikael, masuk ke dalam tanah. Dan itu tembok itu dugil ke atas saudara. Waktu kami ke Israel, kami sempat mengunjungi tempat Yeriko, bekas tembok itu, bahkan bekasnya itu sampai ada yang terbakar. Jadi bayangan kita jangan ambruk gini saudara. Kalau ambruk gini encer ya. Padahal tembok Yeriko itu tebelnya luar biasa. Bahkan dikatakan dalam kitab suci ada rumah siapa? Rahab saudara. Ada rumahnya Rahab, berarti tebal itu temboknya saudara. Rumah Rahab itu numpang di atasnya. Itu mbok dimberiem itu nggak akan ambruk saudara. Itu cuma malaikat itu masuk ke dalam tanah dan pondasi tembok itu didugil ke atas. Sekarang saudara bisa bayangkan bagaimana kekuatan malaikat. Jadi sekali waktu malaikat itu bisa
atau saya nyebutnya sekarang kan sedang entitas ilahi yang mendatangi kita, menghampiri kita, dia berdialog dengan kita, dia berbicara dengan kita, ya. Nah, malaikat-malaikat menemui kita itu punya satu tujuan, satu maksud tertentu. Ya maksudnya apa? Yaitu tiap orang akan sendiri-sendiri, seperti waktu dia menghampiri pendeta Roland Buck, ya. Terus saudara, kemudian Bnei Elohim. Bnei Elohim atau anak-anak Elohim disebut di dalam kitab Iyob 1 ayat 6, pasal 38 ayat 7, dan Tehillim 29 ayat 1. Ini kelompok makhluk surgawi yang berkumpul di hadapan tahta Elohim untuk menunaikan tugas kosmik. Jadi ada seperti kayak alam semesta ini itu diatur, saudara. Sekalipun dia tidak kelihatan, tetapi dia mengatur. Ada beberapa tafsiran rabbinik dan apokrif. Mereka adalah pemerintah rohani atas bangsa-bangsa. Di dalam kitab Devarim, ya, versi Septuaginta. Jadi alam semesta itu diatur, ada yang ngatur, saudara. Tidak jalan begitu saja, tidak. Ya. Dan semiasa itu termasuk Bnei Elohim. Makanya di dalam kitab Bereshit, ya, itu dikatakan lalu anak-anak Elohim. Mereka ada yang menafsirkan anak-anak Elohim itu kan kita orang percaya, tidak. Anak-anak Elohim, Bnei Elohim itu adalah malaikat-malaikat yang waktu itu belum jatuh. Itu gerombolannya semiasa. Kalau saudara membaca di dalam kitab Henokh, saudara akan menemukan ada 200 malaikat-malaikat yang melihat perempuan-perempuan cantik dan dia mengawini. Loh, tadi Pak Lukas bilang malaikat itu tidak berjenis kelamin. Bukan saya yang ngomong loh, saudara. Yang ngomong itu kitab suci. Lah kok bisa punya anak? Bisa. Karena apa? Malaikat itu berubah wujud menjadi manusia. Lah kalau dia berubah wujud jadi manusia, punya kelamin enggak? Punya, saudara. Ngawini perempuan sehingga lahirlah keturunan raksasa. Yang pernah saya sampaikan kepada saudara tentang siapakah para raksasa yang ada di bumi ini. Ya. Jadi semiasa dan gerombolannya itu termasuk fallen angel. Ya. Nah, kita melihat betapa ngerinya sampai-sampai DNA manusia itu dirusak, saudara. Sama seperti sekarang. DNA manusia dirusak, bukan lagi DNA jadi mRNA. Itu sebabnya Bapak Yahweh murka. Ada orang yang berkata, kenapa kok para ahli dokter-dokter mengatakan bahwa triple six yang dimasukkan kepada manusia itu sehat, menyehatkan zaman COVID katanya. Saya katakan itu diapusi, ya, diapusi. Nah, sayangnya banyak gereja, ya, banyak gereja yang tidak memiliki pengetahuan bahwa terang-teranganlah vaksin itu jahat sekali, ya. Sehingga membuat orang sampai hari ini, saudara, ada orang yang masih mendewa-dewakan vaksin.
Ya, salah satu di antaranya teman saya sendiri. Oh, vaksin itu baik loh Pak, kok Lukas gini. Kamu itu nggak ngerti. Isinya apa you nggak tahu. Ya, saya ini loh, ngerti jerone yonopone. Ya, jadi kamu harus ngerti. Makanya saya katakan itu sebetulnya akan mengubah DNA manusia dari DNA menjadi mRNA. Itu yang dimurkai oleh Tuhan. Itu yang dimurkai oleh Bapa Yahweh. Kemudian hasmalim yang artinya cahaya tersembunyi, penampakan seperti logam berkilau. Hasmal seperti di dalam Yeskiel 1 ayat 4. Dalam pola Yehudi, merkafah, saudara harus tahu merkafah itu apa. Merkafah itu dari bahasa Ibrani yang berarti kereta atau kereta perang. Namun dalam konteks kitab Ibrani, merkafah memiliki makna yang jauh lebih dalam. Satu, maknanya kitab suci. Istilah merkafah pertama kali muncul di dalam Yeskiel pasal 1, di mana Nabi Yeskiel mendapat penglihatan tentang kereta kemuliaan Yahweh, atau disebut merkafah hakafot. Dalam penglihatan dia melihat 4 makhluk hidup, malaikat, ya, makhluk malaikat kerubim dengan 4 wajah. Tadi kan saya sudah cerita, ada makhluk atau malaikat yang bentuknya itu aneh, wajahnya 4, saudara. Ada wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, dan raja wali. Begitu juga roda, dalam roda atau ofanim yang penuh dengan mata. Jadi pengetahuan ini tidak membuat nanti saudara jadi kaget. Kok Pak Lukas nggak pernah ngajari? Ya, mau mungkin apakah masih ingat sama saya atau nggak tahu, saudara. Kalau sudah mati kan saudara akan lihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Saya yakin di tengah-tengah kita juga pasti ada makhluk surgawi. Ya, ada malaikat. Walaupun kita tidak melihat secara langsung. Saya beberapa waktu yang lalu, saudara, ya saya cerita garis besarnya saja. Ketika saya masih khotbah seperti ini, itu seperti ada orang yang memeluk saya, saudara. Seperti ada yang memeluk saya. Saya tengok, loh kok nggak ada orang? Ya, saya berpikir siapa ini? Ya, saya yakin itu pasti malaikat. Ya. Dan ini adalah merkafah, itu menggambarkan kendaraan ilahi, simbol kehadiran dan kemuliaan Elohim bergerak dari tempat ke tempat. Itu merkafah, saudara. Jadi saya mengatakan merkafah itu juga harus saudara mengerti nantinya, ya, agar jangan sampai saudara merkafah itu apa. Nah, ini saya terangkan. Dalam tradisi mistik Yehudi awal sekitar abad 1 sampai 6 berkembang ajaran yang disebut mistik merkafah atau merkafah mistikism. Para nabi dan mistikus mempelajari penglihatan Yeskiel dan percaya bahwa seseorang yang suci dan memahami rahasia surgawi dapat naik secara rohani melalui langit-langit atau hekalot, sehingga mencapai tahta Elohim, mengalami penyatuan dengan kemuliaan Sekinah. Kemudian makna rohani bagi orang percaya. Bagi kita yang percaya
kepada Yeshua HaMashiach, Merkafah bisa dilihat sebagai gambaran kehadiran dan kemuliaan Elohim yang bergerak bersama umatnya. Dulu kemuliaan Elohim menampakkan diri di atas kerubim, itu kan di tabut perjanjian, itu kan ada 2 malaikat saudara, kiri dan kanan, itu yang disebut dengan kerubim. Ya. Sekarang melalui Roh Kudus, kemuliaannya berdiam diri pada orang percaya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaannya itu kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kesimpulan, Merkafah adalah kereta kemuliaan Elohim, simbol pergerakan hadirat dan kemuliaan Yahweh yang menyingkapkan sifatnya sebagai raja yang bertahta di atas segala ciptaan. Nah, sampai di sini saja saudara akan berpikir, lah kita melihat cerita ini saja kita bisa terkagum-kagum, baru melihat, mendengar saudara. Lah apa maneh melihat? Jangan kita bayangkan kita melihat setan dengan kita melihat kemuliaan Elohim, beda sekali saudara. Ada perbedaan yang sangat menyolok. Kalau kemuliaan Elohim itu kita merasa penuh dengan keagungan. Lain kalau kita lihat horor saudara, melihat hantu. Memang kita takut saudara, tapi takutnya antara melihat hantu dengan takutnya melihat malaikat itu berbeda saudara. Ada semacam radiasi ilahi dari tubuhnya sendiri. Ya. Makanya kalau Yahweh itu menghampiri kita, itu kehadirannya itu membawa radiasi ilahi, saudara. Samalah seperti kalau orang yang keringatnya baunya menyengat, saudara, masuk ke rumah orang, wah mesti si A ini yang datang. Kenapa? Lawang keringatnya wis mambu kok, sudah kerasa. Betul nggak saudara? Ya, itu baru keringatnya. Tapi kalau ini itu adalah radiasi ilahi yang muncul dari dalam diri. Siapa di sini yang pernah melihat setan? Angkat tangan. Oh, enggak pernah melihat setan? Oh, ada ya beberapa. Rasanya bagaimana saudara kalau melihat setan itu? Takutkah? Ya jangan takut saudara. Gak usah takut saudara. Saya kan ngajari berkali-kali. Bahkan bila perlu, ya katakanlah sebagai iseng saja, nonton film horor 1 jam. Ya, di YouTube kan banyak. Kalau ada setan, coba saudara rasanya seperti apa? Antara kita ketemu setan dengan ketemu malaikat yang belum jatuh, itu beda jauh. Ya, itu kata Merkafah. Merkafah itu ada dan Kabalah. Ya, Kabalah itu adalah ajaran rohani. Saya menyebutnya orang Yahudi yang ngeroh, itu Kabalah, saudara. Saya dulu menganggap Kabalah itu sesat. Tapi 2 kali kita pergi ke kampung Kabalah, namanya Sfat di Israel, saudara. Kita belajar kitab suci di sana. Ya, mereka adalah makhluk cahaya yang menyembunyikan misteri ilahi. Nah, 4 dunia, dia ada di 4 dunia, Olamot dan struktur Ibrani. Menurut tradisi Kabalah, ciptaan itu memiliki 4 tingkat dunia.
dan malaikat beroperasi di dalamnya. Yang pertama yaitu atsilut. Atsilut eminasi, atau kita melihat artinya adalah dunia kedekatan dengan Bapa Yahweh, tempat serafim dan kerubim. Kemudian Beriyah. Beriyah itu khusus bagian penciptaan. Sekali lagi, kita juga bisa mencipta dengan ucapan kita. Ya, nanti saya sekarang sedang mempelajari super gen code itu, wah luar biasa sekali, saudara. Sebetulnya kita tanpa sadar kita itu mengucapkan hal-hal yang sifatnya itu sangat tidak elok di hadapan Tuhan, karena masih bernuansa kita memancarkan energi kemiskinan. Ya. Kemudian itu dunia tahta Elohim, tempat Mikael dan Gabriel. Kemudian Yetzirah atau pembentukan, dunia informasi malaikat, tempat struktur hierarki malaikat terbentuk. Ini maaf saudara, kalau bagian ini kalau saya terangkan jadi panjang, saudara. Jadi saya hanya garis besarnya saja. Ya. Kemudian Asiyah atau perbuatan, dunia misteri. Disinilah malaikat bisa atau dapat berinteraksi dengan manusia. Jadi jangan heran kalau sekali waktu saudara didatangi oleh malaikat. Jangan heran, karena bisa saja itu terjadi. Kemudian beberapa malaikat yang dikenal dalam tradisi Ibrani. 1. Mikael. Mikael itu artinya siapakah yang seperti Elohim. Dia pelindung Israel, panglima surgawi. Di dalam kitab Daniel 10:13 dan Gilyahna atau kitab Wahyu 12 ayat 7. Yang kedua, Gabriel, kekuatan Elohim, yaitu menyampaikan wahyu dan pengumuman di dalam kitab Daniel 8 dan 9 serta Lukas 1 ayat 9, atau ini termasuk malaikat pembawa berita, saudara. Kemudian Rafael itu penyembuh Elohim, menyembuh dan melindungi di dalam kitab Tobit. Kitab Tobit itu kita kalau mau melihat itu kitabnya orang Katolik, saudara. Itu kan ada Tobit, Yudit, Sirak, Baruk, ya itu ada. Kemudian tambahan kitab Ester, tambahan kitab Salomo itu ada. Tapi kan kita enggak memakai, saudara. Tapi itu ada. Kemudian 4, Uriel atau terang Elohim, malaikat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi kita melihat bahwa ada malaikat yang membawa pengetahuan dan kebijaksanaan manusia. Fungsi dunia malaikat, penyembah dan pelayan tahta Bapa Yahweh seperti serafim yang berseru kados, kados, kados. Kemudian malaikat pembawa pesan seperti Gabriel dan kepada Daniel dan Maria. Saya berharap jangan sampai saudara menjadi pesaing dari malaikat Gabriel. Ya, jangan sampai saudara menjadi pesaing malaikat Gabriel, nanti dia tersinggung, saudara. Saudara tahu maksud saya? Jadi telepon gendong. Telepon gendong itu kan pembawa pesan, ya. Orang disuruh juga membawa pesan lagi. Kamu tahu nggak?
Kalau sudah begitu, kacau dah. Ya, makanya saya katakan, ya kita nggak boleh jadi pesaing malaikat Gabriel. Kemudian pelindung dan pejuang rohani. Mikael melindungi Israel dan melawan kekuatan jahat. Nah, Mikael ini, saudara, ini termasuk malaikat atau penghulu malaikat, gitu. Malaikat tertinggi, malaikat perang, ya. Jadi kalau peperangan itu kalau sudah malaikat Mikael turun tangan, tidak bakal ada yang menang, saudara. Sehebat apapun kekuatannya, kalau sudah ketemu Mikael, udah pasti kalah. Ya, ini tidak mungkin bisa dikalahkan. Kemudian pelaksana kehendak ilahi. Malaikat pembawa bencana, pembawa berkat atau hukuman. Nah, ini. Jadi alangkah baiknya saudara perlu juga meminta supaya berkat-berkat itu dicurahkan. Mintanya kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu akan mengutus malaikatnya, saudara, memberkati saudara. Namun sebaliknya, kalau kita sering mengucapkan hal-hal yang negatif, maka yang datang malaikat-malaikat pembawa bencana. Makanya hati-hati kalau ngomong, saudara. Sebab saudara berhadapan dengan entitas yang nggak kelihatan. Seperti yang tadi saya katakan, loh, saya masih khotbah begini, saudara. Kok kayak ada yang memeluk saya dari belakang. Saya lihat gini nggak ada orang, ya. Nah, saya merasakan itu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa dimanapun kita berada, sebetulnya di situ ada malaikat, saudara. Pernah saudara membaca sebuah cerita atau kisah, memang suatu kenyataan, ya. Itu Herodes yang ngomong sembarangan, saudara. Sehingga pas ada malaikat lewat, ditempiling, buak, gitu, kampleng kepalanya sini. Langsung mati, saudara. Berarti kekuatan pukulannya melebihi pukulan dari seorang petinju, ya. Kita lihat saksi dan penjaga ciptaan. Mereka mengawasi dan menjaga keteraturan kosmos Elohim. Dia menjadi saksi. Makanya kan kitab suci mengatakan kita itu mati hanya sekali, setelah itu dihakimi. Nah, nanti yang akan muncul malaikat-malaikat. Kenapa saya mengatakan orang yang sudah percaya Bapa Yahweh harus baptis pembaharuan. Jangan sampai nanti di kursi pengadilan Tuhan ada saksi-saksi yang tidak nampak akan berkata, Tuhan, orang ini milik saya loh Tuhan. Jadi nggak bisa orang ini masuk surga. Orang ini milik saya. Dulu kan dia diikat dan dibaptis dalam nama saya. Bagaimana, saudara? Tapi sebaliknya, kalau kita sudah dibaptis, ada malaikat atau entitas gelap yang mengatakan itu milik saya ya Tuhan. Tuhan bilang, kamu bicara apa? Bukankah waktu baptisan itu sudah dipatahkan? Makanya saya katakan, orang kalau sudah dibaptis sebaiknya tidak ibadah di tempat yang salah, saudara. Itu terdapat di dalam kitab Devarim, kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dan ayat 13 sampai ayat 14.
Tidak boleh kita beribadah, nggak apa-apa, yang penting saya kan sudah panggil Yahweh daripada nggak punya komunitas. Kebanyakan begitu, saudara. Lah kalau sekedar pingin punya komunitas, gampang. Kan tidak harus ibadah, betul tidak? Tidak harus ibadah. Jadi ada apa? Ada yang bertanya? Ya, nanti boleh. Nanti setelah selesai ya. Tunggu saja. Nah, kita harus tahu, saudara, bahwa kuasa kegelapan itu berusaha untuk mengikat kita, berusaha untuk menjerat kita, berusaha untuk menghancurkan kita. Dengan cara apa? Ibadah. Contoh, ini contoh, saya berikan analoginya. Kalau di sini ada 5 orang yang main judi, kemudian digerebek tempat ini, kena apa tidak semuanya? Sekali lagi jawab dengan tegas ya. Di sini hanya 5 orang yang main judi, hanya 5 orang digerebek polisi. Semua kena atau tidak? Kena, saudara. Lah hukum dunia saja seperti itu. Lebih baik tidak ibadah, ya, daripada ibadah panggil-panggil nama sesembahnya suku Quraisy, padahal itu dalam baptisan sudah dipatahkan. Hubungannya bagaimana? Apa nggak nyambung lagi? Nah, pasti setan itu akan berkata, nah CLBK bukan? Ya. Makanya jangan sok tinggalin saya. Kamu rindu sama saya ya. Ngerti maksudnya, saudara? Ketika kita berkumpul bersama-sama, sedangkan kita baptisannya sudah diputuskan, setan berkata, ya sudah putus nggak apa-apa, nanti kan nyambung lagi. Nah, betul kan? Cinta lama bersemi kembali, CLBK, saudara. Makanya saya katakan, jangan kita sembarang ibadah di tempat yang salah. Ya, lanjut. Kesimpulan, dunia malaikat bukan sekedar alam roh, indah, bersayap, tetapi sistem ilahi yang teratur dengan tingkatan kekudusan, tugas dan wilayah kerja, ketaatan total kepada kehendak Elohim Yahweh. Tujuan utamanya apa? Yaitu memuliakan Sang Pencipta dan menjaga tatanan ciptaan. Makanya saya mengatakan kepada saudara, usahakan, sekali lagi usahakan ibadah itu dimulai dari Shema Israel. Jangan telat, saudara. Kalau lagi-lagi ibadah telat, kita kesempatan untuk memuliakan Sang Pencipta itu sudah enggak tepat, saudara. Kalau dulu kan ada orang yang kalau datang itu mesti telat, ya. Usahakan jangan telat, saudara. Jadi kita bisa memberikan kemuliaan, hormat, pujian, syukur kepada Bapa Yahweh. Saudara ini kan sebetulnya disuruh menggantikan Lucifer. Lucifer yang diharuskan untuk menyembah Tuhan, tapi memberontak. Tuhan berikan saudara sebagai penggantinya untuk menggantikan kedudukan Lucifer. Bukankah kita juga nanti di Samayim ada banyak kegiatan, yaitu kegiatan utamanya juga adalah pujian. Ada yang pernah bercerita, ketika kita memuji Tuhan, ucapan kita itu mengeluarkan cahaya, saudara. Ucapan dari mulut kita itu mengeluarkan cahaya, ya. Yaitu nanti kita tonton bersama, ya. Kita nikmati bersama ketika kita sudah sampai di Samayim.
Pokoknya yang penting usahakan. Namanya usahakan bisa saja telat ya. Misalnya bane gembos, ya keceplos paku, itu bisa saja. Oh ada tamu, ajak sisan kalau ada tamu, saudara. Oh ini saatnya saya ibadah, ayo ikut ibadah sekalian. Begitu saudara, jangan mau apa? Ini saya mau mertamu, ya udahlah ibadah hari ini gagalkan dulu lah. Kita hormati tamu, jangan begitu saudara. Kalau ibadah ya ibadah yang sungguh-sungguh ya. Mereka adalah cermin dari pemerintahan surgawi dan manusia yang berjalan dalam kebenaran akan suatu hari ikut dalam kebersamaan dengan malaikat-malaikat Elohim. Itu ada di dalam Lukas 20 ayat 36 dan Ifrim atau kitab Ibrani pasal 12 ayat 22. Nah, ini adalah struktur hierarki malaikat yang jumlahnya itu berlaksa-laksa. Namanya berlaksa-laksa, itu ada 1 miliar enggak? Halo? Lebih saudara, namanya saja berlaksa-laksa. Cuma sayangnya mereka tidak terlihat oleh mata kita. Sehingga banyak orang yang tidak mempercayainya. Dari hierarki ini kita dapat atau kita bisa melihat betapa tinggi dan dahsyatnya kedudukan Elohim, Bapa Yahweh sebagai Sang Pencipta. Bisa-bisanya loh, dia turun ke dunia dalam wujud manusia demi menyelamatkan saudara dan saya. Apa dasarnya? Tidak lain adalah kasih. Oleh karena itu, hanya karena keinginan yang belum terwujud lalu kecewa. Itu jangan sampai saudara. Betapa kita harus membenahi iman kita kepada Tuhan. Ada di sini yang kecewa dengan Tuhan? Tidak ya. Saya katakan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saya beritahu saudara, ketika kita punya keinginan dan belum terwujud, itu sebetulnya Tuhan akan memberi lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya. Dan saya percaya, baik saudara yang ada di rumah maupun di sini, kalau ada permintaan yang belum terwujud, jangan saudara vonis Tuhan itu kejem, cuma pangku tangan nonton tok. Bukan begitu saudara. Dia akan memberkati kita lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Ya. Nah, kita lihat sehebat-hebatnya malaikat, dia hormat sama kita karena Elohim Yahweh. Kitab suci mengatakan bahwa malaikat itu diutus untuk melayani kita. Bayangkan siapa manusia kok bisa-bisanya loh malaikat yang hebat itu melayani kita, saudara. Ya oke. Pertanyaannya seperti apa? Kita akan lihat pertanyaannya. Ada 21 sama 1 lagi. Salam, ini dari Farida ya. Salam, Papi Lukas mau bertanya, apakah di pola Ibrani ada malaikat pencabut nyawa? Ada. Saya akan cerita dulu. Ya, malaikat pencabut nyawa itu adalah malaikat yang namanya saja pencabut nyawa, itu khusus nyabuti nyawa manusia. Yang nantinya pada waktu zaman anti Hamasyah, dia tidak akan ada di dunia ini. Ya. Artinya tidak ada yang mencabut nyawa orang. Makanya dikatakan maut lari meninggalkan manusia. Ada pahlawan yang pingin mati tapi nggak bisa mati. Saya pernah ketemu dengan seseorang menjelang kematian.
Siapa di sini yang pernah bertemu dengan orang yang menjelang kematian? Ada angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, ada banyak ya. Saya kasih tahu saudara, pengalaman saya. Pada waktu orang mau mati itu macam-macam. Yang pertama, dia itu ketakutan, saudara. Takut. Loh, saya bilang loh, tak tekoni aku kok takut itu maksudnya piye? Apa takut sama saya? Tidak, saudara. Karena alam roh orang itu sudah membuka. Ya. Alam rohnya sudah buka. Dia takut karena ada malaikat kegelapan yang mencabut nyawa. Tapi sebaliknya, ada orang pada waktu mau mati ngomong begini, saudara. Ini luar biasa sekali. Ya, saya pernah ketemu, cuman saya lupa nama orangnya. Pada waktu mati, dia ngomong gini, anakku, kamu jangan nangis. Nggak usah kalian pada nangis. Lihat, itu malaikat Bapa Yahweh sudah menjemput kita. Sekarang aku juga sudah mandi, tinggal tunggu saatnya aku dipanggil oleh Tuhan. Jangan susah, jangan sedih, lawang saya pingin hidup bahagia bersama Tuhan kok malah kamu nangis. Ada yang seperti itu, saudara. Tapi ada juga yang mengatakan, apa yang aku punya ternyata sia-sia belaka. Karena apa? Dia belum pernah memberikan berkat kepada orang lain. Ya, macam-macam banyak sekali, saudara. Itu orang yang didekati oleh malaikat maut. Ya, baik malaikat yang baik atau malaikat kegelapan. Ada lagi? Dari Ibu Abigail Joanna. Papi, apakah ada malaikat yang berwujud wanita? Ada. Malaikat berwujud wanita, tapi dia tidak punya payudara. Ingat, kenapa wanita kok punya payudara, saudara? Tahu nggak? Nyusui bayinya, ngasih makan bayi, saudara. Soalnya dulu papi pernah bilang kalau malaikat itu wujudnya laki-laki, waktu khotbah kok ada yang cantik. Wujudnya itu macam-macam. Posturnya itu kebanyakan laki-laki. Ya, sekalipun dia cantik, cantiknya itu cantik wajah. Tapi untuk postur tubuhnya itu semua laki-laki. Enggak ada malaikat yang punya payudara, enggak ada. Semua laki-laki, ya. Oleh karena itu, kalau pingin menjadi manusia punya kelamin, dia harus mengubah diri seperti kelompoknya Semiasa. Ya, itu saja yang saya bisa bagikan kepada saudara. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala. Bapak Yahweh, kami mengucapkan terima kasih dan syukur. Kami sudah menerima firman-Mu, Tuhan, agar Engkau mengurapi kami semuanya, sehingga kami dapat semakin hari semakin mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Berjumpa kembali dalam Aleftal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 20 Oktober 2025 pukul 6 sore di Kehila untuk tim yang bertugas divisi Diakonia. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftal Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumuman kita. Sekarang karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami.
dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon Bapa Yahweh memberkati dengan berkat yang berlimpah. Terpujilah Engkau, pertemukan kembali kami pada jam-jam ibadah mendatang. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat Kohanim. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yisa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Baruk ata paer ufaruk ata besare, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peri pitneka ufri atmatka ufri faham tekat syikar ala pkws dorotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan aka umis sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboika ufaruk ata peseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yismereka Yefareka Yair Yahweh Pana Elecha Wikuneka Yefarekeka Yismereka Yefareka Isa Yahweh Pana Eleka Wikuneka Leashem Lecha Shalom Shalom Leashem Lecha Shalom Shalom Yefarekeka Yismereka Yefareka. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.